Video ini jelas dibuat dengan maksud intent untuk menunjukkan kepada seseorang. Ini Bunda analisis dulu ya, dari videonya dulu, konten video yang mirip Giselle. Video ini jelas dibuat dengan maksud intent untuk menunjukkan kepada seseorang. Apa sih seseorang yang nonton ya pemirsa ya, bukan sesuatu. Untuk menunjukkan bahwa lihat nih aku ini, lihat nih body aku bagus loh, servis aku oke loh, diranjang oke loh, gitu. Masa kamu nggak suka ya? Dan ingin menunjukkan juga power dominasi gitu ya, karena perempuannya di atas dan itu sangat powerful ya. Dan ini diniati dengan serius untuk bikin ya pemirsa. Kenapa? Karena coba dicek ya, ketika video awalnya itu kan si perempuan menunjukkan dia dalam kondisi horny terangsang, terlihat dari bibirnya ya, dia sampai gigit bibirnya untuk menahan gitu loh, menahan itu rangsangan birahinya. Tapi anehnya masih sempet nyetel on kamera videonya, kemudian dengan hotnya bermain. Tapi anehnya nih pemirsa, nggak ada intimasi di video itu ya. Kenapa? Kalau ada intimasi seharusnya ada fokus kepada subjek yang sedang dihadapi kepada pasangannya. Ini nggak ada sama sekali. Justru si pemainnya lebih fokus kepada kamera yang merekam dia, seolah-olah ingin mengajak penontonnya untuk ikutan horny. Ini kan jadi membingungkan. Ini sebenarnya lagi bikin video porno atau ngerekam adegan hubungan seksual sih, gitu kan? Nah, jadi sebenarnya apa ya motifnya pembuatan video ini? Pastinya video ini dibuat untuk mencapai tujuan sesuatu kepada seseorang untuk mengirim pesan tertentu. Gitu ya. Apakah pesan itu bisa dibilang balas dendam atau terlihat seperti itu? Yang jelas, video ini untuk menunjukkan bahwa saya adalah perempuan yang tidak mudah untuk direndahkan, dikalahkan. Saya punya power loh. Dan saya bisa melakukan ini karena kamu, untuk kamu. Oke. Kalau dari ekspresinya sendiri tidak ada kecanggungan, seperti tadi juga seperti mengajak nih gue lo gitu. Dari sisi psikologi sendiri ini ya masuk dalam kategori memang ada kejiwaan ketika juga direkam apa gimana? Ya, kalau ditanyain Bun, emang ada ya orang-orang ini termasuk kejiwaan nggak sih suka ngerekam adegan gini pemirsa? Ada beberapa klien Bunda yang memang punya aktivitas ketika melakukan hubungan begitu, baik dengan yang sah maupun dengan yang enggak, itu memang ada yang suka merekam aktivitas ini dengan alasan dan tujuan tertentu ya, yaitu ya alasan pribadi mereka lah ya. Apakah ini psycho, sakit jiwa gitu, kita nggak bisa katakan itu, karena memang untuk mendefinisikan sakit jiwa atau tidak kan itu hanya ada diperlukan analisis ya dari psikiatri. Cuman memang ada beberapa orang yang memang senang memvideokan dirinya ketika berhubungan badan itu, yaitu tadi untuk menunjukkan kehebatan dirinya diranjang, untuk kenang-kenangan ya, merekam momen indah dengan pasangan. Nah, tapi video ini agak aneh. Video ini direkam dengan tujuan untuk membuat penontonnya ikut birahi gitu loh. Dan dengan terang-terangan si pembuat videonya ini ya, si perempuan yang merekam itu dengan terang-terangan menunjukkan video mulusnya kepada orang yang ditujukan ini. Ya, terlihat seperti dia membuka seluruh tubuhnya. Lihat di tubuh aku bagus kan, mulus banget kan. Nah, ini yang membuat Bunda bertanya-tanya, kalau memang ini rekaman pribadi, kok aneh banget ya? Rekaman pribadi mah fokus aja ya sama pasangannya. Ini kok fokusnya lain ya gitu loh. Kalau kita bandingkan ini video yang tadi mungkin benar udah lihat ya video sama foto Giselle. Ada gurat kemiripan nggak? Ya kalau dibilang mirip banget ya sama Giselle. Nah cuman kan itu tadi kita harus teliti lagi lebih dalam, apakah kemiripan ini terjadi karena ada video editing ya, karena kan sekarang teknologi makin bagus. Kemudian yang kedua juga, apakah ini dibuat oleh pemeran pengganti yang kebetulan pemeran penggantinya itu bagus banget
Itu ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin tahu ini Gisel atau bukan, ya kita harus menunggu nanti bagaimana klarifikasi Gisel. Nanti dari situ apa yang Gisel katakan kita bisa lihat dari ekspresinya tadi. Bagaimana, apakah raut muka ekspresi Gisel, dari situ baru kita bisa mengambil kesimpulan kemana arah video ini gitu, apakah benar atau tidak. Oke, Bunda kan sudah melihat sebelumnya di teman kita yang sebelumnya. Ekspresi gimana Bunda dari klarifikasi yang Gisel lakukan, kalau dari sisi mikro ekspresi Bunda gitu ya, apa guratan-guratan wajah ketakutan kah, bingung kah, gundah kah? Ya, kalau yang Bunda lihat dari ekspresinya Mbak Gisel, ini ekspresinya campur aduk ya pemirsa ya. Ada ekspresi di situ marah, sedih, terus seperti kayaknya menunjukkan ya maaf ya, kayak seperti ada puas juga, terus berganti juga dengan rasa menjadi korban gitu, perasaan bersalah juga. Jadi nano-nano ekspresinya itu Mbak Gisel gitu ya. Kalau pemirsa bisa lihat dari salah satu video yang dibuat oleh teman media yang mewawancarai Gisel tadi. Yang mewawancarai Gisel, bisa terlihat Gisel itu sempat menarik-narik telinganya ini ya, narik-narik gini ya. Hampir sepanjang wawancara itu ditarik-tarik. Mengapa? Itu adalah respon di bawah sadar untuk menunjukkan perasaan gak nyaman mendengar berita-berita tersebut. Iyalah memang gak nyaman ya pemirsa. Terus kemudian itu juga menunjukkan dua respon bahwa Gisel sebenarnya sedang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Lagi bingung dia, apa harus dilakukan ya. Kemudian ada respon juga ketika ditanyakan apakah itu dia ya. Yang unik adalah responnya bibirnya itu menjadi fish-lip ya, itu respon bibir ikan yang seolah Gisel tuh tidak ingin bicara, langsung ngunci kayak ikan, benar nggak mau ngomong gitu ya. Tapi juga ada respon bibirnya bukan bibir, lidahnya malah tergigit. Jadi kenapa kok harus menggigit lidah ya? Gigit lidah itu seperti harus ditahan, jangan ngomong gitu ya. Plus tidak mau bicara juga. Nah, ini menurut Bunda agak membingungkan, sebab kalau memang ini bukan Mbak Gisel ya, seharusnya ketika seseorang merasa dia tidak bersalah, harusnya dia membuat klarifikasi, enggak, itu bukan saya. Kenapa? Kan sebenarnya dirugikan Mbak Gisel, ya kan? Dan ini justru kesempatan untuk mengklarifikasi, bahkan marah kepada orang yang mengaku atau membuat seolah-olah itu Gisel, kan itu fitnah jadinya, ya kan? Jadi sebaiknya Mbak Gisel memang segera mengklarifikasi. Tapi ini kan tidak, Mbak Gisel memberi jawaban mengambang. Dia juga memberitahu bahwa ya yang tahu kan hanya saya, ya saya menjalani kehidupan saya loh. Tapi di sisi lain ketika ditanyakan tentang statementnya yang lain ya, Mbak Gisel sempat mengatakan bahwa itu nggak mungkin lah. Saya kan selama di Sumba ini kan sama anak saya Gempi gitu. Tapi ketika itu cerita Gempi matanya berkaca-kaca ya. Nah, ada apa? Kenapa kok Mbak Gisel seolah bingung, tidak ingin mengklarifikasi, tapi di sisi lain juga memikirkan masa depan dari Gempi itu sendiri. Ada kekhawatiran di situ, ada rasa bersalah di situ. Ya, ada apa Mbak Gisel? Ini beneran Mbak Gisel gitu. Bunda, tadi Bunda lihat durasi berapa Bunda? 8 detik ya. Berapa sih? Sorry, bukan saat klarifikasi, Gisel klarifikasi itu Bunda lihat berapa menit wawancara itu? Sekitar 6 menit. 6 menit. Dari 6 menit itu juga memang ada, Bunda nggak sih ada gurat sebuah penyesalan yang dalam? Kalau ditanyakan penyesalan gitu, kalau Bunda lihat ya sudahlah, acuh, justru adanya keacuhan, respon keacuhan. Penyesalan itu hanya muncul ketika dia menceritakan tentang Gempi, kekhawatirannya akan masa depan Gempi. Itu aja yang Bunda lihat ya. Seperti itu. Terakhir dia agak goyah itu ketika bercerita tentang Gempi. Berarti memang ada sesuatu yang sangat dalam untuk dikhawatirkan dia untuk jangka panjang ke depan. Oke. Satu bahwa secara psikologis, seberapa dalam sih hal ini akan membekas pada anak ketika tahu orang tuanya berbuat seperti ini jangka panjangnya, dan dampaknya seperti apa sih, Bun? Ya. Jadi kalau menurut Bunda ya tergantung dari seberapa besar expose itu pada anak di usia dini ya. Semakin dini kan dampaknya makin besar ya. Karena itu kan video-video yang sifatnya bukan layak ditonton oleh anak kecil.
Ya, tentu ketika melihat tayangan yang tidak pantas di usianya semakin dini, tentu ada efeknya kan. Apalagi jika dia langsung mengenali itu adalah ibunya, karena tokohnya misalnya mirip dengan ibunya. Jadi dia beranggap, oh itu pasti mami gitu. Itu pasti dampaknya itu ya tadi ya, anak jadi tidak macam-macam ya ke anaknya. Anak bisa jadi menutup diri, malu itu ibunya, apalagi jadi bahan gunjingan gitu. Itu makanya Bunda bilang kalau bisa sih Mbak Gisel kan mengklarifikasi secepatnya. Kalau memang itu bukan dia, ya sebaiknya ya memang harus menuntut pihak-pihak yang menurut Mbak Gisel itu memanfaatkan itu kan sehingga merugikan dia. Tapi kalau memang itu benar adalah Mbak Gisel, sebaiknya kan meminta secara resmi pihak kepolisian untuk mencegah itu jangan sampai tersebar luas. Karena Bunda juga nggak setuju dengan video-video itu tersebar. Bunda juga justru marah kalau memang video ini memang video pribadi, kebetulan bocor, kemudian orang tertentu bermaksud menyebarkannya, ini kan jelek banget. Jangan dampaknya jelek banget lah ke anak-anak, ke generasi muda gitu ya. Nggak setuju Bunda ini disebar-sebarkan gitu, apalagi tujuannya untuk menekan ya. Ya atau bisa juga Mbak Gisel ada pihak yang menekan sehingga Mbak Gisel itu kok ada kekhawatiran juga di situ gitu ya, sehingga masih menimbang-nimbang untuk langkah selanjutnya seperti itu. Kegalauan itu lebih itu Bunda lihat sih daripada tadi ya kayak rasa sesal gitu. Enggak. Itu Berkaca-kaca kan pas ngomong Gempi. ngomongin soal Gempi. Berarti ada Nah. kekhawatiran kan? Kekhawatiran itu apa? Memang karena takut kehilangan Gempi ketika masalah ini terkuak. Ya bisa jadi sih kalau Bunda lihat kayaknya dia kan seperti ada rasa bersalah sekali, ada kekhawatiran ya ketika bicara tentang Gempi sampai matanya itu berkaca-kaca. Apakah Gisel khawatir kasus ini jadi berdampak kepada pengasuhannya Gisel ya? Berdampak pada pengasuhan dari Gempi kan? Bisa saja itu mempengaruhi proses itu. Makanya kalau dilihat apakah ada penyesalan terkait video tersebut ya, Bunda nggak melihat ada respon sesal di situ, tapi pikirannya seperti terfokus untuk ke hal yang lain dan pikirannya jadi campur aduk. Makanya ngomongnya itu kalau dilihat nggak fokus, suka lompat, suka lari gitu ya. Jadi ini benar-benar kondisi yang serba salah buat Gisel ya. Jadi ya moga Mbak Gisel mendapatkan yang terbaik ya, solusi yang terbaik. Kalau memang itu bukan Mbak Gisel, sebaiknya ya segera diklarifikasi karena itu merusak nama baik Mbak Gisel. Ya kalau memang itu ternyata benar itu Mbak Gisel, ya orang itu kan tidak sempurna ya, selalu ada kekurangan dalam diri setiap orang ya. Yang penting gimana kita fokus untuk memperbaiki diri ke depan. Apalagi kalau video ini adalah video masa lalu ya seharusnya kan video ini kan tidak perlu ini menjadi ganjalan untuk ke masa depan ya, apalagi kalau Mbak Gisel sekarang sudah berubah. Nah seperti itu. Jadi siapapun itu menurut Bunda, kalau memang menurut Mbak Gisel itu apapun pilihannya, menurut Bunda tidak ada yang gading yang sempurna ya Mbak Gisel ya. Kalau itu memang Mbak Gisel ya sudah Mbak Gisel ya lihat sisi positifnya, sisi baiknya ya. Tapi kalau memang ini bukan Mbak Gisel, sebaiknya Mbak Gisel segera mengklarifikasi. Karena kalau ini semakin ditunda, khawatirnya nanti ini akan menggelinding menjadi bola salju yang akan justru makin merugikan dari Mbak Gisel.